Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazif untuk praktikan scan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seleksi ikan dari kelompok-kelompok yang sudah seleksi kemarin. Dan saya akan menggunakan data dari kelompok 8, kelompok 9, dan kelompok 10, di mana masing-masing kelompok mengambil sampel 30 ikan. Masuk ke dalam seleksi individu, yaitu di sini saya menggunakan bobot dari kelompok saya sendiri, itu kelompok 8. Nah, untuk langkah pertamanya saya men-short terlebih dahulu data ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti ini. Udah. Dari sini saya akan mencari rata-ratanya menggunakan rumus average. Dan selanjutnya memblok data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti ini. Lalu saya enter untuk mendapatkan 147,200. Dari sini saya akan mengambil nilai dari data ini, saya akan mengambil nilai yang di atas dari rata-rata yang sudah dicari. Berada di angka 192 hingga 149. Seperti ini. Selanjutnya masuk ke dalam family, yang dimana saya akan menggunakan data kelompok 8, 9, dan 10. Seperti ini datanya. Yang pertama, saya akan men-short terlebih dahulu setiap data dari kelompok dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti ini. Short. Seperti ini, dan ini juga berlaku pada kelompok 8 dan kelompok 9 dan kelompok 10. Seperti ini. Lalu setelah dicari short datanya, saya akan mencari nilai rata-rata dari setiap kelompok, data kelompok ini yang sudah di short. Menggunakan average, lalu saya blok datanya yang terbesar hingga yang terkecil seperti ini. Saya enter. Dapatkan nilai 147,200. Lalu masuk ke dalam nilai kelompok 9, nilai average juga seperti ini, dari angka 210 hingga 41 untuk data yang paling kecil lah. Kita enter, mendapatkan nilai 121,764. Lalu yang terakhir adalah rata-rata dari kelompok 10 menggunakan rumus average juga seperti ini. Lalu kita blok dari angka 275 hingga 36. Kita enter, dapatkan nilai 151,1667. Lalu masuk ke dalam between family, yang mana nilai between family didapatkan dari rata-rata terbesar dari 3 kelompok yang dipakai, di mana kelompok 10 mendapatkan rata-rata terbesar di angka 151,1667. Dari sini kita ambil saja datanya, lalu kita copy dan paste di sini seperti ini. Lalu masuk ke dalam within family, di mana within family adalah nilai yang di atas rata-rata dari setiap kelompok yang telah dicari rata-ratanya. Untuk kelompok 8, nilainya ada di 192 hingga 149 dengan rata-ratanya sendiri 147,200. Kelompok itu, mohon maaf, itu untuk kelompok 8, dan untuk kelompok 9 berada di angka 210 hingga 127 dengan rata-ratanya sendiri 121,764. Dan untuk kelompok tadi yaitu kelompok 10 dengan datanya 275 hingga 154 dengan nilai rata-ratanya sendiri 151,1667. Masuk ke dalam nilai G0, G1, G2 hingga G3. Di sini saya menggunakan data bobot dari kelompok saya sendiri, itu kelompok 8. Di sini seperti biasa saya akan short terlebih dahulu untuk langkah pertama dari yang terbesar hingga yang terkecil nilainya. Seperti ini. Lalu saya akan mencari nilai rata-ratanya dari data ini. Seperti biasa menggunakan rumus average, lalu saya blok dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk datanya, dan saya enter. Kita mendapatkan nilai 147,200. Selanjutnya juga mencari nilai STDFI. Masukkan seperti ini, STDFI, lalu kita blok nilai yang terbesar hingga yang terkecil untuk datanya. Lalu kita enter.
mendapatkan nilai 38,3868. Oke. Masuk ke dalam nilai G0. G0 sendiri berjumlah 20 data, yaitu 20 data terbaik dari yang sudah dicari tadi dari bobot bobot kelompok 8. Di sini kita juga akan mencari rata-rata terlebih dahulu untuk G0, yaitu menggunakan rules average. Lalu kita blok dari atas sampai bawah, dari nilai terbesar hingga terkecil, lalu kita enter. Dapatkan nilai 169,05. Lalu juga mencari nilai STDFI-nya seperti ini, masukkan nilai STDFI, lalu blok dari data yang paling besar hingga data yang paling kecil. Seperti ini, kita enter. Dapatkan nilai 19,6508. Masuk ke dalam data G1, yaitu dengan rumus norm.env run, kurung buka kurung, lalu masukkan data rata-rata dari G0 dan nilai STDFI dari G0. Enter. Jangan lupa kita kasih dolar untuk memantapkan nilai, atau bisa disebut seperti itu, agar nilainya tidak berubah. Kita enter, lalu dari situ kita drag hingga ke bawah ke 53 data saya pakai. Setelah di drag sendiri, kita bakal copy, lalu kita bakal paste di sini dengan menggunakan paste spesial seperti ini di sini, agar nilainya tidak berubah juga. Lalu masuk ke dalam seleksi dari G1. Kita mengambil 20 data terbaik dari yang sudah dicari. Seperti ini, lalu kita taruh di sini. Lalu setelah mendapatkan datanya, kita mencari rata-rata dari data tersebut menggunakan rules average kembali, lalu kita blok dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Setelah itu, kita enter, lalu kita juga mencari nilai STDFI-nya. Seperti ini, sama, blok dari hingga terbesar hingga terkecil, lalu kita enter. Dan G2 pun sama, kita bakal masukkan nilai rumus norm.env run, lalu masukkan nilai rata-rata dari G1 dan nilai STDFI dari G1. Masuk sini, lalu kita enter, lalu kita drag hingga ke bawah hingga 53 data, lalu kita copy, lalu kita paste spesial di sini karena nilai tidak berubah. Lalu kita ambil nilai 20 data terbaik dari G2, masuk ke sini, kita copy dan paste. Lalu kita cari rata-rata dari 20 data tersebut. Mereka men-save average seperti ini. Blok, lalu kita enter. Lalu mencari STD juga, masukkan dan rumusnya, lalu kita blok dan enter. Bahkan nilai seperti ini. Lalu masuk ke dalam G3, rumusnya sama seperti yang tadi, norm.env run, tutup kurung buka kurung, lalu masukkan rata-rata dari 20 data G2 yang tadi dan STDFI-nya. Enter. Mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita drag hingga 53 data ke bawah, lalu kita copy dan paste di sini menggunakan paste spesial di sini. Lalu kita masuk ke dalam seleksinya, kita ambil 20 data terbaik seperti ini dari data ini, lalu kita cari rata-ratanya menggunakan rules average seperti ini. Kita enter. STDV-nya juga kita cari, lalu kita blok dari 20 data itu, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke dalam genetic gain, di mana rata-rata dari G1 hingga G0 hingga G3 sudah kita dapatkan. Masuk ke dalam genetic gain 1 dengan rumus G1 dikurangi G0 dibagi G0 lalu dikali 100. Kita enter. Hasilnya ada 852,3734. Berlaku juga rumusnya kepada G2 hingga G3 seperti ini. Di mana G2 dikurangi G0 dibagi G0 dikali 100. Kita enter, lalu G3. Maaf, ini dulu. G3 dikurangi G0 dibagi G0 lalu dikali 100. Lalu masuk ke dalam nilai optimalisasi. Di sini menggunakan rumus seperti ini. G4. Mohon maaf sebelumnya, G1 kurangi G0 kurangi dibagi G0 lalu dikali 100. Kita enter dengan hasil 852,37344. Lalu masuk ke dalam nilai G2.
Nilai G2 dikurangi G1, lalu masuk ke dalam G2 dikurangi G1 dibagi G1 dikali 100. Dan ini juga berlaku kepada G3, menggunakan data G2 untuk mencari nilai optimalisasinya. Selanjutnya adalah cari nilai data ini di mana didapatkan dari seleksi terakhir ada G3. Lalu masuk ke sini, lalu kita bulatkan terlebih dahulu datanya seperti ini. Maka rumus round, lalu koma 0,1 kita buat seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu masuk ke dalam data ini, yang dimana data ini adalah data yang ada di data ini, mulai dari angka 213 hingga 198. Selanjutnya adalah menghitung banyaknya data dari data yang sudah kita cari tadi menggunakan rumus CONIF. Lalu kita cari data blok data yang sudah dibuatkan tadi dan koma, lalu kita masukkan data yang sudah kita masukkan, seberapa banyak data yang ada di dalam data yang sudah kita urutkan. Kita enter, lalu kita drag ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah data-data, banyaknya data yang sudah ada pada nilai yang sudah dibuatkan. Lalu kita masukkan nilai dari sumbu X dan sumbu Y, dimana kita mencari nilai X, sumbu X sendiri dari nilai rata-rata dari data yang K3 terakhir, seleksi terakhir. Masukkan data average, masukkan rumus average, lalu log data ini hingga dari atas hingga bawah, enter. Lalu kita copy data ini dan paste spesial di sini. Seperti itu. Lalu untuk sumbu Y, dikarenakan ini banyak yang data ada 5, maka kita akan menggunakan 6 angka dan ini 0. Lalu bagaimana cara memunculkan chart ini? Kita seperti ini. Kita blok data ini, lalu kita masuk ke dalam insert. Lalu kita cari recommended chart seperti ini. Lalu kita masukkan scatter, chart scatter ini. Seperti ini. Ini seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan titik ini? Kita pencet saja titik ini, maksudnya garis oranye ini, kita pencet saja titik ini, lalu kita klik kanan, masuk ke dalam select data, masuk ke dalam add, lalu kita masukkan nah sini kita masukkan nilai dari X-nya, yaitu yang tadi ini 2 biji ini. Maksud saya bukan di sini. Ini. Masukkan nilainya. Seperti ini juga blok ini, nilai ini. Lalu kita oke. Saya jawab langsung. Nah, seperti ini. Kita oke saja. Nah, di sini kita bakal melihat data kita dalam chart dengan garis orange seperti ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.